Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Dengan upaya menjaga kelestarian Tosan Aji Nusantara terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya melalui peresmian Besalen Sana Krida Brajangga di kawasan Joglo Bedengsari, Bejen Karanganyar, Senin 15 Juni 2026 siang. Tosan Aji Nusantara merupakan benda-benda pusaka tradisional Nusantara yang terbuat dari besi berharga. Besalen tersebut diharapkan menjadi pusat penelitian, pengembangan sekaligus pelestarian Tosan Aji Nusantara di tengah tantangan regenerasi empu dan keberlangsungan budaya keris di Indonesia. Peresmian Besalen atau bengkel tradisional pandai besi sebagai tindak lanjut dari Jambore Keris Nasional 2025 yang digagas Prataka Bumi Lawu. Jumlah tamu diundang dari berbagai daerah di Indonesia hingga Belanda juga tampak hadir mengikuti prosesi peresmian. Ketua Panitia Peresmian Besalen Sana Krida Brajangga, Dayu Handoko mengatakan nama Brajangga dipilih bukan tanpa alasan. Nama tersebut mengandung doa dan harapan agar tempat ini dapat melahirkan generasi penerus sekaligus insan pelestari Tosan Aji Nusantara. Menurut Dayu, keberadaan Besalen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat menempa bila atau karya Tosan Aji. Lebih dari itu, Besalen Sana Krida Brajangga diproyeksikan menjadi ruang terbuka bagi para pelestari budaya untuk melakukan penelitian, pengembangan, dokumentasi hingga transfer pengetahuan kepada generasi muda. Peresmian Besalen Sana Krida Brajangga dibuka langsung oleh KGPH Mangkubumi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno menyampaikan keberadaan Besalen Sana Krida Brajangga menjadi langkah strategis dalam menjaga warisan budaya Nusantara. Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Karanganyar Jumat 19 Juni 2026. Kondisi tersebut memicu keluhan warga terkait dengan aktivitas sehari-hari, terutama pada jam-jam produktif dan menambah pengeluaran akibat dari sumber listrik yang menjadi alternatif yang ada. Dari pengumuman yang beredar, pemadaman dilakukan sebagian dari manajemen beban akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Pemadaman dilakukan secara terbatas durasi 180 menit di sejumlah wilayah Karanganyar. Sejumlah wilayah yang terdampak pemadaman yaitu Papahan, Ngijo, Badran Baru, Jati Jaten, Pundak Jati, Ada Katanon, Dukuh, Manaran, Gempol, Manggung, Jongke, Cangaan, Cerbonan, Kayangan, Tegal Asri, Jeglong, Bejen, Kadipiro, Temu Ireng, Rawoh, Jetis, Gantiwarno, Delingan, Sewerejo, hingga Jerakah. Pemadaman juga menyasar dari wilayah Ngipe ada Kulcang, Bangsri, Bendungan, Ngupeng, ada Ngringin, Mahbang, Bulan, Tambong, Ngemplak, Wanu Kembang, Ngunut, Gerdu, Toh Kuning, dan Salam. Sejumlah warga mengaku terdampak akibat pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga siang. Muladi, warga Bejen Karanganyar, mengatakan listrik di wilayahnya sejak siang hingga sore situasi padam. Keluhan juga datang dari Mariana, warga Gawanan Solomadu. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir cukup mengganggu aktivitas kerja karena dirinya kerap bekerja di rumah atau work from home. Ia mengatakan pemadaman listrik sebenarnya tidak selalu berlangsung lama, namun frekuensi yang cukup sering membuat warga harus menyiapkan sebagai dari alternatif agar pekerjaan bisa tetap berjalan. Dan saat listrik padam di rumah, Mariana akhirnya juga memilih fungsi bekerja dari kafe ke kafe yang memiliki akses listrik dan internet. Namun dalam beberapa kesempatan, lokasi yang dituju ternyata juga mengalami pemadaman hingga harus berpindah ke tempat lain. Lantas, pemadaman listrik juga dengan adanya wisata, penginapan, restoran di kawasan Tawangmangu juga terdampak. Selain juga operasional usaha, pemadaman juga dari pelaku yang ada harus mengoperasikan genset sebagai tenaga alternatif. Hingga saat ini, pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Karanganyar. Warga berharap PLN juga dapat segera memulihkan pasokan listrik dan memberikan informasi yang lebih cepat terkait jadwal maupun juga penyebab dari pemadaman agar masyarakat dapat melaksanakan antisipasi yang ada.
Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar terus mengupayakan peningkatan akses menuju Asrama Atlet Nasional Paralimpik Komite (NPC) di Kelurahan Delingan, Karanganyar. Melalui DPUPR, Pemkab Karanganyar mengusulkan 3 jalur alternatif yang akan diajukan ke pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kunjungan Menteri Pekerjaan Umum PU beberapa waktu lalu sekaligus arahan dari penyelenggara Jalan Nasional P2JN Kementerian PU agar daerah segera menyiapkan rute alternatif yang layak secara teknis. Dengan adanya pembangunan lanjutan tersebut, kebutuhan akses jalan yang memadai menuju kawasan NPC menjadi semakin mendesak. Karena itu, Pemkab Karanganyar diminta segera menyiapkan alternatif jalur pendukung agar mobilitas atlet, pelatih maupun pengunjung dapat berjalan optimal. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Karanganyar Brian Adi Setiawan mengatakan, saat ini PU-nya telah memetakan 3 alternatif jalur yang akan dimasukkan ke dalam sistem pengajuan melalui aplikasi SITA. Alternatif pertama yaitu melanjutkan pembangunan jalan dari bumi perkemahan Delingan ke arah timur hingga tembus kawasan makam Delingan. Jalur ini dinilai paling memungkinkan kantil menghadapi persoalan pembebasan lahan sekitar. Alternatif kedua merupakan jalur Gayan Delingan atau jalur selatan. Rute tersebut direncanakan melewati jembatan menuju arah selatan dan terhubung dengan Jalan Lawu atau X jalur MGR. Dari total panjang sekitar 1,5 km, baru sekitar 700 meter yang telah dibangun sehingga masih menyisakan sekitar 800 meter persegi ruas jalan yang belum tersambung. Sementara itu, alternatif ketiga dengan pembenahan ruas Delingan Gajahan yang berada di sisi barat asrama atlet. Akses tersebut sebelumnya mengalami kerusakan akibat aktivitas pembangunan kawasan NPC dan hingga kini pemetaan baru dilakukan sepanjang 400 meter dari total panjang sekitar 1 km. Menurut Brian, jalur selatan menjadi opsi yang cukup strategis karena mampu membuka akses langsung menuju Jalan Lawu. Namun, realisasinya masih terkendala pembebasan lahan milik warga. Untuk memenuhi standar lebih lebar sekitar 5,5 meter, pemerintah daerah perlu melakukan pelebaran pada sejumlah titik yang saat ini berdekatan dengan pemukiman penduduk. Brian menambahkan, anggaran dari program IJD dapat ditentukan bagi pembangunan fisik jalan, karena seluruh lahan yang dibutuhkan harus sudah siap dan bebas masalah sebelum usulan tersebut dapat direalisasikan. Api hanguskan kandang ternak di Jatiyoso, Karanganyar. Aksi cepat warga menyelamatkan 6 ekor ternak menjadi titik terang dalam peristiwa kebakaran kandang milik Marso Wiono, 71 tahun, warga Dusun Karang, Karangsari, Jatiyoso, Karanganyar, Kamis 18 Juni. Berkat gotong royong warga, seluruh ternak berhasil dievakuasi sebelum kobaran api melalap bangunan kandang. Peristiwa diketahui sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seorang warga yang melintas di sekitar lokasi melihat api telah membesar dan membakar kandang sapi milik korban. Mengetahui kejadian tersebut, warga langsung berteriak meminta pertolongan dan menghubungi pemilik kandang. Dalam waktu singkat, warga berdatangan ke lokasi. Selain berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, mereka juga fokus menyelamatkan ternak yang masih berada di dalam kandang. Kapolsek Jatiyoso AKP Suryono mengatakan keberhasilan evakuasi ternak tidak lepas dari kesigapan warga yang segera memberikan pertolongan begitu mengetahui adanya kebakaran. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan pemilik kandang Kamis petang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah membakar sampah di samping kandang, korban masuk ke dalam rumah. Diduga masih terdapat bara api yang juga kemudian merembet ke bagian kandang yang mudah terbakar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat setelah warga bergotong royong melakukan pemadaman. Beruntung korban api tidak sampai merembet ke rumah warga maupun bangunan lain di sekitar lokasi. Akibat kejadian, kandang ternak mengalami kerusakan dan kerugian material diperkirakan 7 juta rupiah. Meski demikian, tidak ada korban maupun ternak yang hilang dalam peristiwa itu. Suryono menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat membakar sampah, terutama pada musim kemarau dan di area yang berdekatan dengan bangunan dan material yang mudah terbakar. Pendengar, aktivitas pendakian Gunung Lawu melalui sejumlah jalur Kabupaten Karanganyar akan dibuka selama 24 jam penuh pada momen malam 1 Suro. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat, khususnya pendaki ritual yang setiap tahun memadati kawasan gunung setinggi 3.265 meter tersebut di atas permukaan laut.
Kepala Bidang Operasional dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Ridayaningsih mengatakan, terdapat 2 jalur pendakian resmi di wilayah Karanganyar, yaitu jalur Candi Cetho di Kecamatan Jenawi dan jalur Cemoro Kandang di Kecamatan Tawangmangu. Menghadapi lonjakan pendakian pada malam 1 Suro, pengelola telah melakukan berbagai persiapan bersama relawan BPBD Stasar Karanganyar. Selain itu, dukungan juga melibatkan tim medis dari PMI, Puskesmas, dan kepolisian setempat. Pos pengamanan akan beroperasi mulai Senin hingga Rabu 15 hingga 17 Juni 2026. Personel disiagakan di setiap pos pendakian, khususnya di jalur Cemoro Kandang. Hal ini untuk mengantisipasi keadaan darurat maupun memberikan respon cepat apabila terjadi insiden di luar jalur pendakian. Pengamanan serupa juga dilakukan di jumlah pos pada jalur Candi Cetho. Titin menjelaskan, operasional pendakian saat malam 1 Suro berbeda dengan hari biasa. Pada kondisi normal, pendakian ditutup pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun khusus momentum tersebut, layanan pendakian dibuka tanpa batas waktu atau selama 24 jam. Meski demikian, pengelola memberikan jumlah catatan penting bagi para pendaki. Salah satunya larangan melakukan solo hiking atau mendaki seorang diri. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di jalur pendakian. Sementara itu, Komandan Markas SAR Karanganyar Arif Sukrob Yunianto mengingatkan para pendaki untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan perlengkapan sebelum mulai perjalanan menuju puncak Lawu. Menurutnya, kondisi cuaca di kawasan Gunung Lawu sangat dinamis. Cuaca yang semula cerah dapat berubah menjadi berkabut, bahkan hujan pada waktu singkat. Karena itu, pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan peralatan akan dilakukan pada setiap pendaki sebelum keberangkatan. Petugas berharap seluruh pendaki mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga keselamatan berada di kawasan Gunung Lawu. Dengan meningkatnya aktivitas pendakian selama malam 1 Suro, kewaspadaan dan kesiapan fisik menjadi faktor utama mencegah terjadinya kecelakaan di jalur pendakian. KPU Karanganyar menyiapkan pemilih dari muda hadapi pemilu lewat pemilihan OSIS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mulai mempersiapkan pemilih pemula menghadapi pemilu 2029 yang tahapannya diperkirakan dimulai pertengahan 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan demokrasi di kalangan pelajar dan salah satunya lewat Komite Pemilihan Ketua OSIS. Dan Ketua KPU Karanganyar Daryono mengatakan kegiatan sosialisasi pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula sekaligus reorganisasi Komite Milkoi tahun 2026 yang digelar di Aula KPU Karanganyar Rabu 17 Juni. Program ini juga diikuti 45 siswa dan perwakilan SMA, SMK, MA se-Kabupaten Karanganyar beserta guru pendamping. Daryono juga mengatakan pendidikan pemilih pemula menjadi salah satu fokus utama KPU dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Ia menjelaskan melalui Komite Milkoi, proses pemilihan ketua OSIS di sekolah dapat dirancang menyerupai tahapan pemilu sesungguhnya. Para siswa akan terlibat langsung dalam seluruh proses, mulai dari penataan pemilih, pendaftaran calon, kampanye, debat kandidat, hingga pemungutan serta penghitungan suara. Dengan metode tersebut, KPU berharap pelajar tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mengalami adanya praktik secara langsung di lingkungan sekolah masing-masing. Daryono menambahkan Komite Milkoi juga telah direorganisasi dan akan bertugas menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS serentak di sekolah masing-masing pada periode Agustus hingga Oktober 2026. KPU Karanganyar tetap memberikan pendampingan selama proses berlangsung. Dan selain kegiatan reorganisasi, para peserta juga mendapatkan materi penguatan demokrasi dari Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Sarilan M. Ali, serta anggota KPU Karanganyar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Andi Suli Pamungkas. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penetapan kepengurusan baru Komite Milkoi. Khairunisa Zakia Wibowo, siswa SMA Islam Al-Azhar 28, terpilih sebagai Ketua Komite Milkoi periode 2026-2027. KPU Karanganyar berharap program pendidikan pemilih pemula ini dapat memperkuat literasi demokrasi pelajar dan membentuk pemilih pemuda yang cerdas, kritis, berintegritas dalam menghadapi pemilu 2029.
Kementerian Agama Kemenak RI menyerahkan izin pembukaan program studi Prodi Keagamaan baru pada 10 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah PTMA termasuk Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau MUKA Sabtu 13 Juni 2026. Penyerahan keputusan Menteri Agama KMA tentang izin penyelenggaraan program studi keagamaan tersebut dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG di Studiorium UMUKA Karanganyar. Dalam kesempatan tersebut, UMUKA menerima izin pembukaan 2 program studi baru yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI dan Program Studi Hukum Keluarga Islam HKI jenjang sarjana. Dengan tambahan tersebut, jumlah program studi yang dimiliki UMUKA kini menjadi 25 prodi. Menurutnya, pemberian izin program studi keagamaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas perguruan tinggi Muhammadiyah yang selama ini dikenal mengembangkan pendidikan berbasis integrasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam. Amin menjelaskan keberadaan program keagamaan baru di lingkungan PTMA bukan sekedar penambahan jurusan, melainkan penguatan karakter dan jati diri perguruan tinggi Muhammadiyah. Dia optimis kampus-kampus penerima izin masih mampu mengembangkan program studi tersebut hingga meraih akreditasi unggul. Dia menambahkan, pengembangan prodi keagamaan tidak akan mengurangi perhatian terhadap bidang ilmu umum yang selama ini menjadi salah satu kekuatan kampus Muhammadiyah. Selain UMUKA, Kemenak juga menyerahkan izin perguruan program studi baru kepada jumlah PTMA lain di Indonesia. Di antaranya program profesi guru PPG keagamaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS, ilmu Al-Quran dan tafsir di Universitas Muhammadiyah Riau, manajemen haji dan umroh serta manajemen bisnis syariah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, hingga pendidikan agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Nrekang dan Universitas Muhammadiyah Jambi. Penyerahan izin tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan tinggi keagamaan Islam di lingkungan Muhammadiyah, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis keislaman yang terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Wakil Rektor 2 UMUKA Sarilan M. Ali menyebutkan terbitnya 2 izin program studi baru tersebut sebagai momentum penting dalam pengembangan kampus. Nguri-nguri budaya, Bupati, Wakil Bupati Karanganyar main ketoprak. Ada pemandangan berbeda dalam pagelaran ketoprak dengan lakon Babat Karanganyar di Gedung Teater Kamis malam 18 Juni. Jika biasanya duduk manis di kursi penonton, Bupati Karanganyar Robert Kristanto dan Wakil Bupati Ade Eliana justru tampil di atas panggung. Aksi panggung 2 pemimpin daerah tersebut menyedot perhatian ribuan penonton, baik dari yang menyaksikan gelar budaya sesarangan Bangun Karanganyar tersebut. Riuh tepuk tangan dan gelak tawa berkali-kali menggema sepanjang pementasan. Meski hanya latihan singkat, namun Robert Ade juga mampu berkolaborasi dengan para pemain dan dari Yayasan Pendopo Budaya Indonesia. Melalui lakon Babat Karanganyar, penonton diajak menelusuri jejak perjuangan dari para leluhur, nilai-nilai kebersamaan serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi pembangunan daerah. Tak ketinggalan, Komandan Kodim 0727 Karanganyar Letkol Kav Danang Prasetyo Kurniawan yang juga ikut memerankan lakon. Panggung juga kian hidup dengan penampilan seniman senior Yati Pesek dan Marwoto. Menurut Robert, gelaran budaya semacam ini tak sekedar hiburan, tetapi juga mediasi edukasi sejarah penguatan nilai-nilai kebangsaan. Di tengah derasnya arus modernisasi, ruang-ruang kebudayaan dinilai semakin penting untuk memperkuat identitas daerah. Sementara itu, antusiasme masyarakat juga memenuhi gedung teater cukup tinggi, yang menjadi angin segar bahwa kesenian tradisional masih memiliki daya tarik kuat. Pemkab Karanganyar berkomitmen menghadirkan kegiatan budaya secara kontinu agar warisan leluhur tetap hidup dan dikenal generasi mendatang. Melalui pementasan Babat Karanganyar, sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dihidupkan kembali ketika para pemimpin daerah ikut naik panggung dan memainkan kisah para pendahulu. Pesan disampaikan menjadi semakin jelas bahwa membangun Karanganyar bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, melainkan juga menjadi akar budaya serta identitas. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.